Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. SW 3325 kHz. Streaming www.voinews.id. Pendengar Voice of Indonesia, senang sekali saya Dora hadir menyapa Anda kembali dalam program Ranah Diplomasi. Dan kali ini narasumber saya adalah Acting Konsul Jenderal KJRI Hong Kong, dan kali ini kami akan ngobrolin mengenai penguatan promosi pariwisata Indonesia di Hong Kong dengan Bapak Slamet Nugroho. Dan sudah tersambung melalui Zoom dengan Pak Slamet Nugroho. Jadi saya sapa, halo Slamet. Halo, apa kabar ya maksud saya? Halo, apa kabar Pak Acting Konsul Jenderal KJRI Hong Kong? Hari ini kabarnya bagaimana? Baik, Ibu Dora, saya Slamet Nugroho, saya Acting Konsul Jenderal Republik Indonesia di Hong Kong saat ini. Oke. Dan terima kasih Pak sudah menyediakan waktunya untuk ngobrol bersama kami. Apalagi ngobrolin soal pariwisata Indonesia dan juga bagaimana masyarakat Hong Kong ya, ketertarikan masyarakat Hong Kong untuk berkunjung nih ke tanah air. Dan memang kan setelah pandemi sudah menggeliat kembali nih ya untuk kunjungan Wisman ke Indonesia. Lalu ini apa saja nih Pak upaya yang sudah dilakukan oleh Konjen Hong Kong ini tentunya untuk mempromosikan, lalu juga untuk mengajak masyarakat Hong Kong untuk bisa datang kembali ke Indonesia. Baik, sebagaimana tadi disampaikan oleh Ibu Dora bahwa pandemi sudah berakhir ya, bisa dikatakan tahun 2022, maka sejak awal 2023 Hong Kong telah membuka dirinya, tentunya dengan mengikuti pola ataupun arahan kebijakan dari pemerintah mainland Tiongkok. Nah, sejak dibukanya border, katakanlah disebut border ya, internasional di Hong Kong, Hong Kong juga sengaja memperbanyak kegiatan ataupun aktivitas yang terkait dengan pariwisata. Karena apa? Karena mereka sangat kehilangan devisa negaranya karena masa pandemi. Nah, mereka juga selalu juga mengadakan kegiatan atau aktivitas yang terkait dengan wisata, kemudian bisnis, investasi dan sebagainya, sehingga kesempatan itu kita manfaatkan untuk ikut berpartisipasi secara aktif di berbagai kegiatan yang ada di Hong Kong ini, melalui kegiatan yang sifatnya expo ataupun pameran ataupun seminar dan sebagainya, sehingga kita akan atau mampu mempromosikan potensi baik ekonomi, budaya, investasi, perdagangan dan sebagainya di Hong Kong ini. Oke. Jadi sudah banyak nih promosi yang sudah dilakukan ya oleh Konjen Hong Kong nih ya untuk promote Indonesia di sana. Lalu bagaimana nih respon masyarakat Hong Kong sendiri, Pak? Respon masyarakat Hong Kong terutama kepada Indonesia saya pikir baik ya. Mereka cukup menilai bahwa kualitas promosi kita baik dan mereka sangat menyambut secara positif kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh KJRI selama ini, baik yang kita lakukan secara bersifat partisipatif seperti yang event yang tadi saya sebutkan maupun yang kita lakukan secara mandiri. Jadi mereka banyak mengapresiasi apa yang telah kita lakukan selama ini. Lalu untuk kegiatan promosi pariwisata nih Pak, sebenarnya masyarakat Hong Kong itu suka dengan pariwisata Indonesia itu bentuknya seperti apa? Apa mereka yang lebih suka yang leisure ya, wisata leisure atau juga wisata alam atau mungkin wisatanya dalam bentuk sejarah? Kecenderungan masyarakat Hong Kong itu untuk pariwisata akan lebih memilih jenis yang mana sih Pak? Baik, berdasarkan penilaian kami, karena kan kami juga pernah mengadakan pameran sifatnya leisure and sport di Hong Kong ini. Saya dapat mengambil kesimpulan bahwa mereka lebih tertarik kepada wisata yang sifatnya ekoturism, sustainable tourism, dan juga apa yang disebut seperti diving, seperti snorkeling dan sebagainya yang mereka tidak dapatkan di Hong Kong.
Jadi bukan wisata belanja, karena mereka jauh lebih atraktif ya daripada Indonesia di wisata belanjanya. Jadi kalau boleh saya sarankan, mungkin kita lebih membidik pasar Hong Kong dengan menampilkan potensi wisata yang bersifat leisure, seperti diving, snorkeling, ataupun hiking seperti itu. Karena mereka jelas tidak memiliki sumber daya alam seperti yang Indonesia miliki. Ya betul ya, karena kalau dibandingkan dengan Indonesia, alamnya Indonesia itu lebih cantik begitu ya. Tapi kalau untuk soal belanja memang Hong Kong luar biasa. Lalu Itu. eh, lalu untuk produk sendiri nih Pak, produk kita nih di sana ini seperti apa Pak? Mohon diulangi. Ya, untuk produk Indonesia di sana ini bagaimana masyarakat Hong Kong ya melihatnya dan mengapresiasinya nih? Apakah cukup banyak produk-produk kita di sana, Pak? Oh, produk dalam perdagangan cukup banyak di Hong Kong, walaupun kita secara ekonomi masih kalah dibandingkan dengan beberapa negara ASEAN lainnya di Hong Kong itu ya, kita bicara konteks Hong Kong. Kita memiliki sekitar 20 restoran Indonesia yang ada di Hong Kong ini. Mereka menjual produk-produk Indonesia juga. Sebanyak sekitar ada sekitar mungkin 50 outlet produk Indonesia yang ada di Hong Kong, di mana mereka selalu menampilkan produk-produk baru. Kita bicara makanan ya Bu ya, yang produk-produk baru di Hong Kong, dan itu cukup menarik minat masyarakat Hong Kong untuk membeli produk-produk tersebut. Jadi mereka lebih ke makanan ya Pak dibanding mungkin kria atau kopi juga mungkin ya? Ya. Salah satu produk unggulan kita di sini adalah kopi, walaupun itu nomor sekian ya. Tapi yang paling mereka minati adalah pertama jelas makanan ringan seperti Indomie, snack, kopi, teh dan sebagainya. Tapi kalau kita bicara masalah batik ataupun furniture, kita masih belum bisa menemukan pasar yang tepat di Hong Kong. Apakah ini juga jumlah produk Indonesia di sana yang cukup banyak ini juga karena mungkin didorong dengan PMI kita yang banyak juga di sana Pak ya? Betul. Salah satu keuntungannya adalah para PMI selain membeli produk itu, dan juga mereka sekaligus memperkenalkan produk Indonesia kepada para majikannya atau tetangganya. Jadi mereka mengenalnya melalui salah satunya melalui channel PMI tersebut. Betul. Ini satu keuntungan juga ya untuk promote Indonesia nih melalui PMI. Dan apakah juga mungkin keterlibatan mereka dan teman-teman ataupun juga diaspora ataupun WNI Indonesia di sana ini juga dilibatkan juga nih Pak untuk promosi kegiatan Indonesia di sana? Baik, kalau kegiatan promosi budaya memang kami senantiasa melibatkan para PMI karena mereka memiliki keterampilan yang kami tidak punya. Misalnya menari dari Sabang sampai Merauke mereka bisa dan cukup menarik untuk ditampilkan gitu lah. Kemudian kalau dari sisi ekonomi perdagangan dan sebagainya, kita selalu sinergi melakukan kegiatan promosi Indonesia secara umum dengan melibatkan para anggota Himbara. Karena kita di Indonesia, di Hong Kong ini juga terdapat Himbara, terdiri dari BNI, Mandiri, dan BRI, serta Telkom Internasional dan juga Garuda. Jadi kita sudah melaksanakan kegiatan promosi Indonesia melalui kegiatan yang sifatnya sinergi. Oke. Jadi memang strategi yang digunakan untuk promote di sana ini berkolaborasi begitu Pak ya? Betul. Dan adakah dalam waktu terdekat kegiatan kolaborasi atau sinergi yang akan dilakukan?
oleh Oke. Konjen dan yang lainnya? Bulan depan, bulan Agustus, kita akan mengikuti Food Expo. Food Expo itu salah satu pameran produk makanan terbesar di Hong Kong yang dihadiri oleh sekitar 8.000 masyarakat Hong Kong dan internasional. Tentunya ini menjadi momen yang sangat menarik sekali bagi kita untuk mempromosikan produk nasional Indonesia. Kita ada booth yang kita sebut Pavilion Indonesia dengan menampilkan booth dari KJRI Hong Kong, kemudian Himbara, dan juga pihak private sector yang ada di Indonesia. Selain itu, kami juga dalam waktu yang dekat ini, tanggal 27 Juli ini, ada juga kita mengikuti pameran perdagangan di Macau yang kita sebut Guangdong Macau Branded Expo yang juga melibatkan partisipasi masyarakat di Indonesia, khususnya UMKM Indonesia melalui Kementerian Perdagangan dan juga dengan KJRI Hong Kong. Oke. Ini fokus di mana untuk pameran produknya, Pak? Makanan dan juga kriya atau dua-dua khusus? pameran tersebut mungkin lebih memfokuskan diri pada produk makanan yang sifatnya ringan ya, seperti snack dan sebagainya, bukan sifatnya mentah seperti susu ataupun daging. Jadi lebih yang makanan gitu, untuk produk makanan. Dan Betul. nanti rencananya ada berapa UMKM yang akan dilibatkan, Pak? Nah, kalau yang Food Expo itu sekitar berapa? Mungkin 4 saja dari mereka, karena mereka mewakili dari anggota dari Himbara. Namun di Macau merupakan wilayah kerja KJRI Hong Kong juga ya. Jadi kami mengcover tidak hanya Hong Kong, namun juga Macau. Macau saat ini juga hampir sama dengan Hong Kong telah membuka dirinya, dan turis asing yang datang ke Hong Kong dan ke Macau sudah luar biasa jumlahnya. Justru momen itu kita manfaatkan untuk mempromosikan produk Indonesia ya, dalam hal ini produk makanan ringan ya di Macau. Jadi memang produk makanan ringan Indonesia yang lebih disukai ya oleh masyarakat Macau dan juga Hong Kong nih. Jadi memang itu yang dipromosikan pada 2 event tersebut ya, Pak ya, Pak Slamet ya. Ya. Sebelumnya kami bulan Juni juga mempromosikan crafts kerajinan perak dari Bali, dan juga silver Bali, dan juga kerajinan kayu dari Indonesia yang juga dari Bali, dan cukup mendapatkan sambutan yang positif dari masyarakat Hong Kong. Jadi tidak hanya makanan saja, namun kami juga berupaya mempromosikan produk Indonesia di luar makanan ke masyarakat Hong Kong. Dan ini potensinya luar biasa Pak ya untuk kerajinan perak dan kayu ini ya. Kemarin seperti apa? Betul. Siapa yang tidak kenal Bali? Jadi dengan harga yang murah menurut kami, itu produk kerajinan Bali itu luar biasa laku di sini. Namun kita harus mempersiapkan strategi yang lebih baik lagi di masa depan, termasuk ke sistem pembayarannya dan sebagainya, sehingga kita lebih mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Jadi kalau bisa dilihat memang kendalanya di situ Pak ya, untuk melakukan bisnis gitu ya antara UMKM Indonesia dan di sana. Ini kendala di sistem pembayaran Pak, atau ada kendala yang lainnya? Iya, yang tadi saya sebutkan adalah ketika terjadinya transaksi, karena di sini kan sukanya cashless. Cashless, sehingga ketika mereka tertarik untuk membeli produk tersebut, si penjualnya Indonesia tidak mempunyai alternatif lain. Saya bisanya hanya cash. Nah, orang sini dengan sistem pembayaran yang cash mungkin tidak terlalu suka gitu. Jadi mereka maunya pakai kredit ataupun Alipay atau GoPay dan sebagainya.
dan itu memang kita kurang menyiapkan diri sehingga transaksi itu tidak semua berjalan dengan baik atau sukses begitu. Oke. Jadi memang harus mendorong para UMKM untuk mulai go digital begitu Pak ya? Ya, betul. Ini juga kami telah memberikan masukan ke Jakarta dan juga kepada para UMKM yang akan datang ke Hongkong ini untuk bisa menyesuaikan dengan pola kehidupan masyarakat Hongkong selama ini. Gitu. Oke. Tapi untuk Himbara yang ada di sana ini sudah bisa terkoneksi dengan Bank Hongkong sendiri kan Pak ya? Maksudnya bagaimana Ibu? Bank Himbara yang ada di sana seperti tadi Bapak sebut ada BRI, ada Mandiri dan yang lainnya ini sudah bisa langsung terkoneksi kalau kita mau transfer uang atau apa begitu sudah bisa langsung terkoneksi ke bank yang ada di Hongkong begitu Pak ya? Iya. Yang memiliki full service adalah BNI selama ini ya, sementara ini ya. Sementara ini BNI ya? Sudah bisa dipandang sebagai bank internasional, tapi sudah memenuhi syarat untuk beroperasi secara penuh di Hong Kong ini. Okay. Jadi di depan kami ini ada outlet Bank BNI Remittance dan juga Bank Mandiri yang Remittance juga, yang setiap hari dipenuhi oleh ratusan bahkan ribuan, terutama hari Minggu mereka yang melakukan transaksi atau remittance ke Indonesia. Karena kan ini akan sangat membantu jika bisa terkoneksi begitu ya, Bank Indonesia dan juga Bank Hong Kong, khususnya untuk masyarakat pekerja di sana begitu kan, uangnya dalam bentuk apa mau ditransfer ke Indonesia, lalu juga mungkin UMKM yang di Indonesia juga mau ekspor impor gitu ke Hong Kong kan harus bisa terkoneksi jaringannya ya. Ya. Mereka UMKM Indonesia juga bisa memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh ketiga bank tersebut ya. Oh ya, di sini juga ada BCA juga ya, BCA, tapi mungkin lebih bersifat remittance semacam itu. Yang lebih utama mungkin sementara ini baru BNI yang bisa kita sebut full fledged gitu. Lalu ada kendala lainnya Pak untuk promote Indonesia selama ini di Hong Kong? Kendalanya mungkin sinergitas antara pusat dan kami gitu ya. Kalau kendala yang berarti sih mungkin bukan kendala ya, tantangan ya kita sebut ya, karena kan kita sendiri sudah sebagai perwakilan Indonesia di Hong Kong sudah tentunya lebih tahu ya tentang kondisi di Hong Kong itu seperti apa yang mereka sukai dan apa yang mereka tidak sukai ya gitu. Jadi kami selalu menyampaikan kepada Jakarta, terutama kepada Kementerian Pariwisata, bahwa kita mengusulkan untuk melakukan kegiatan promosi secara terpadu atau juga mengikuti event-event internasional yang diadakan di Hong Kong ini. Namun mungkin pertimbangan satu dan hal Kementerian Pariwisata terutama itu kemudian lebih memilih untuk melakukan promosi di bidang lain, tapi terkait juga dengan pariwisata. Jadi Hong Kong seperti kemarin Pak Sandiaga Uno dan sebagainya itu berkunjung ke Hong Kong. Jadi kita telah memberikan masukan kepada tim Kementerian Pariwisata tentang minat masyarakat Hong Kong kepada Indonesia. Oke. Dan kalau dilihat nih Pak dari data BPS sendiri memang kunjungan Wisman Hong Kong ke Indonesia itu meningkat ya dari tahun 2021 dari 2.432, 2022 itu naik jadi 7.000 ya. Ini hampir 3 kali lipat nih ya. Apalagi nanti 2023 yang di mana sudah berakhir begitu pandemi, pasti akan ada kenaikan atau lonjakan ya nih ya Wisman Hong Kong ke Indonesia nih. Ada secara positif kami menyambut itu Ibu ya, bahwa kecenderungan untuk meningkat pasti iya. Saya sangat yakin itu karena terbukti bahwa
Indonesia itu merupakan salah satu tujuan utama dari pemerintahan John Lee saat ini. Jadi boleh kami sampaikan di sini bahwa tanggal 25 Juli John Lee itu adalah Chief Executive of Hong Kong yang akan berkunjung ke 3 negara di ASEAN. Yang pertama Singapura, kedua Indonesia, dan ketiga Malaysia. Nah, hal itu sudah membuktikan bahwa 3 negara di ASEAN ini merupakan mitra yang cukup strategis bagi Hong Kong ya, mengingat frekuensi nilai perdagangan, nilai investasi, dan juga turisme yang menjanjikan dari ketiga negara ini, maka pemerintah Hong Kong dalam hal ini Chief Executive Hong Kong John Lee akan mengadakan kunjungan resmi ke Jakarta. Jadi ini melihat bahwa Indonesia ini mitra yang strategis begitu ya. Betul. Dan mungkin Ya, banyak kerjasama dibandingkan ya. dengan dengan negara lain, tentunya ASEAN sangat menarik bagi Hong Kong karena ASEAN juga merupakan mitra dagang yang terbesar bagi Hong Kong selain dari mainland. Jadi mereka juga harus mengkalkulasikan semua itu dalam satu kebijakan yang terpadu. Jadi ASEAN masih merupakan mitra yang strategis bagi Hong Kong. Dan nanti ditunggu nih kedatangan dari Chief of Executive Hong Kong ya ke Jakarta ya Pak ya, tanggal 25 Jakarta. Juli ya. Iya, ke Jakarta saja. Pak Slamet akan mendampingi mungkin ya? Mungkin. mungkin. Ya, Jadi Pak Slamet mungkin akan hadir juga di Jakarta nih ya. Lalu Pak Slamet, apa pesan atau informasi penting nih yang ingin disampaikan juga kepada masyarakat Hong Kong nih tentang Indonesia? Kalau sebagai wakil pemerintah kami ingin menyampaikan kepada mereka bahwa Indonesia dan Hong Kong merupakan suatu mempunyai hubungan yang sangat baik dan saling membutuhkan, sehingga baik itu di bidang perdagangan, investasi, maupun pelayanan dan perlindungan masyarakat Indonesia yang ada di Hong Kong. Dan juga bahwa Indonesia juga berperan penting dalam pembangunan nasional Hong Kong, sebagaimana diucapkan oleh beberapa menteri di Hong Kong, bahwa tanpa para pekerja migran Indonesia yang bekerja dengan baik di Hong Kong ini, mereka mungkin akan tidak seberhasil sekarang ini. Jadi mereka mengakui secara terus terang bahwa PMI kita memiliki kualitas yang baik, tidak menimbulkan masalah bagi mereka, justru malah secara tidak langsung mendorong pembangunan nasional dan ekonomi Hong Kong saat ini. Wah, itu luar biasa sekali ya. Kalau pekerja Indonesia tuh diapresiasi begitu ya oleh pemerintah Hong Kong. Betul. Terima kasih. Mereka juga mempunyai sistem hukum yang sangat baik dan juga pemikiran yang sudah jauh ke depan, dan perlindungan terhadap etnis minoritas juga sangat mumpuni di sini ya, sehingga mereka tidak semena-mena untuk memperlakukan etnis minoritas seperti yang kita alami sekarang ini, dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, juga dengan sebagaimana etnis minoritas lainnya seperti bangsa India, Pakistan, Nepal, Filipina, Indonesia, Thailand, dan semuanya yang berkontribusi dalam pembangunan nasional Hong Kong. Jadi pemerintah sana terbuka begitu Pak ya dengan semua etnis, apalagi untuk bisa bekerja di sana dan membantu ya perekonomian juga di Hong Kong begitu. Iya, itu mereka akui sendiri.
luar Tempat kami biasa. bertemu dengan pejabat tinggi mereka, dan mereka mengakui secara terus terang bahwa para PMI kita juga turut mendukung pembangunan nasional mereka. Luar biasa sekali nih juga mengapresiasi para PMI kita juga yang bekerja dengan sungguh-sungguh di sana begitu ya. Betul. Jadi kami juga selalu meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dalam hal ini, Kementerian Tenaga Kerja, juga BP2MI, untuk selalu mempersiapkan para pekerja migran itu dengan baik dan secara legal ya. Karena di sini tidak mungkin kita bisa bekerja secara ilegal ya, melalui penyeludupan dan sebagainya, sehingga kami yakin bahwa yang mereka bekerja di sini adalah melalui jalur resmi, ada memiliki perusahaan pengirim, penyalur tenaga kerja dan sebagainya, juga mempunyai PJTKA di sini. Dan kalau saya lihat juga nih Pak, untuk PMI Indonesia di sana tuh mereka diberi kebebasan juga ya oleh majikannya atau oleh bos mereka untuk juga mengembangkan diri ya. Itu yang luar biasa juga. Mereka banyak bisa melakukan kegiatan yang positif gitu, memberikan waktu gitu ya untuk para pekerja Indonesia di sana juga ya. Itu luar biasa Jadi juga. setiap hari Minggu mereka diberi kebebasan untuk untuk mengikuti kegiatan ataupun pelatihan yang banyak dilakukan oleh pemerhati ataupun bahkan KJRI ataupun Himbara, ormas yang ada di Hong Kong ini. Jadi mereka pasti sibuk melakukan kegiatan yang sifatnya menambah keterampilan mereka jika mereka telah kembali ke daerahnya masing-masing. Jadi kami sangat berterima kasih sekali kepada para stakeholders, kalau boleh saya bilang, seperti Himbara ataupun organisasi masyarakat, LSM ataupun beberapa mitra kami seperti universitas, itu hampir setiap hari Minggu melakukan aktivitas yang mendukung peningkatan keterampilan mereka ketika mereka akan kembali ke Indonesia, seperti menjahit, wirausaha, keuangan dan sebagainya. Dan juga di sini ada juga, kalau saya boleh cerita sedikit, itu mahasiswa PMI kita itu banyak yang mengikuti atau hadir dalam universitas terbuka. Jadi mereka mengikuti atau kuliah universitas terbuka di Hong Kong melalui Zoom, dan tahun lalu kita telah meluluskan sekitar 27 orang mahasiswa UT dari berbagai daerah yang bekerja sebagai PMI di Hong Kong. Wow, itu sungguh suatu prestasi yang kami hargai yang setinggi-tingginya, karena dengan kesibukannya mereka ketika bekerja di rumah tangga, mereka menyempatkan diri untuk mengikuti kuliah secara online dengan pusat, dengan UT pusat. Wow, luar biasa sekali nih ya. Jadi mereka tidak hanya bekerja tapi juga mengupgrade diri mereka gitu ya. Ini luar biasa. Betul. Itu sih banyak dari mereka yang sudah menjadi pengusaha yang sukses, menjadi dosen, menjadi anggota LSM, bahkan menjadi DPRD, seingat saya, dari mereka yang lulusan UT tersebut. Luar biasa. Luar biasa maksudnya. Wah, senang sekali mendengar kabar ini loh dari Bapak ya, karena banyak juga WNI dan diaspora di sana yang terus tidak hanya bekerja tapi juga mengembangkan diri, bahkan juga mempromosikan Indonesia di sana. Itu luar biasa sekali. Ya, terima kasih Pak Slamet Nugroho sudah berbagi bersama kami hari ini. Dan saya juga titip salam ya, salam rindu ya, salam kangen sama teman-teman di sana nih. Baik. Kami sampaikan salam Ibu Dora ke teman-teman kami, dan kami menunggu Ibu kalau sekiranya ke Hong Kong. Wah, senang pasti karena komunitasnya banyak di sana ya. Iya.
Baik. Dan juga saya menunggu Pak Slamet Nugroho ya nanti ya ke Jakarta ya tanggal 25 Juli ya. Insya Allah Ibu. Bisa main ke studio kami nih Pak Slamet. Ya. Terima kasih sekali lagi. Dan pendengar Voice of Indonesia, demikian tadi bincang-bincang saya dengan Acting Konsul Jenderal KJRI Hong Kong dengan Bapak Slamet Nugroho. Ini terkait penguatan promosi pariwisata Indonesia di Hong Kong. Sampai jumpa lagi di program Ranah Diplomasi minggu depan. Voice of Indonesia.